kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar media gathering bertajuk Kawal Pilkada 2024. Para insan pers pun diajak berkolaborasi untuk bersama melakukan pengawasan dan memberikan edukasi informatif untuk masyarakat. Media gathering digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Iris Banjarbaru, Jumat malam 4 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kalsel. Di hadapan sekitar 150 peserta, ia mengajak semuanya untuk bersama mewujudkan pilkada serentak bermartabat melalui peran media massa. Sehingga diharapkan informasi dan edukasi positif bisa tersebar luas agar para pemilih bisa berpartisipasi dengan cerdas. Memahami bahwa keberadaan media itu sangat penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Tapi saat ini kan pilkada kita adalah pilkada serentak. Jadi kami berpikir bahwa Bawaslu perlu menggandeng media, terutama untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh Bawaslu kepada publik, baik itu terkait dengan edukasi penyelenggaraan pilkada maupun terkait dengan sosialisasi pengawasan partisipatif pada pilkada tahun 2024 ini. Bang, ini kan ada detik. Acara ini berlangsung 3 hari hingga Ahad 6 Oktober 2024. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, dalam upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang aman, tertib, dan damai, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar acara deklarasi Pilkada Damai 2024 di Kota Banjarbaru. Bertempat di satu hotel di bilangan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 27 Banjarbaru, Kapolda Kalsel menggelar acara deklarasi Pilkada Damai 2024. Hadir dalam acara ini Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, para pejabat utama Polda, serta sejumlah pejabat lainnya tak ketinggalan para paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dalam sambutannya menyatakan deklarasi damai ini adalah momentum penting untuk menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Selain itu ingin mengajak para penyelenggara Pilkada beserta pasangan calon untuk berkomitmen bersama melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada di Kota Banjarbaru berjalan aman, lancar, dan kondusif. Acara ini ditandai pula dengan pembacaan ikrar deklarasi oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang berkontestasi di Pilkada 2024 di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kepada awak media, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menegaskan deklarasi damai Pilkada ini untuk menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan Pilkada di wilayah Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Ya, kegiatan kita malam ini kita mengadakan deklarasi damai di Kota Banjarbaru, di mana akan kita laksanakan juga Pilkada di 2024 ya. Jadi kita mengadakan komitmen bersama untuk ke depan tahapan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Andi Tenri Sompa menyatakan sangat berterima kasih kepada Kapolda Kalsel. Semoga deklarasi ini mengena di hati para paslon beserta para pendukungnya. Ya, tetap mengikuti rambu-rambu aturan yang berlaku untuk melaksanakan pilkada damai, dan kami KPU tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiasi dari Polda Kalsel melaksanakan deklarasi pilkada damai, dan ini mudah-mudahan bisa meresap ya ke hati pasangan calon dan seluruh pendukungnya untuk melaksanakan pilkada secara damai tentunya di Banua kita tercinta, khususnya di Kota Banjarbaru. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV.
Pemirsa, di hari yang sama, rapat paripurna DPRD Kalsel juga resmi mengumumkan susunan pimpinan Dewan atau AKD masa jabatan 2024-2029. AKD tersebut terdiri dari komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah atau BAM-Peperda, dan badan kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan. Empat pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2024-2029 resmi mengucapkan sumpah janji dalam rapat paripurna di Banjarmasin Senin 7 Oktober 2024. Dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi. Pengucapan sumpah janji empat pimpinan Dewan tersebut dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Banjarmasin, Dr. Andes Haji Gus Rizal. Adapun empat pimpinan Dewan yang diambil sumpahnya itu masing-masing atas nama Haji Supyan Haka sebagai Ketua Dewan kembali dari fraksi Golkar, sedangkan Wakil Ketua Dewan dijabat para pendatang baru yakni Haji Kartoyo dari fraksi Nasdem, Muhammad Alpia Rahman dari fraksi Gerindra, dan Desi Oktaviasari dari fraksi PAN. Ditemui usai pengucapan sumpah janji, Supyan Haka menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Kalsel yang sudah memberikan kepercayaan kepada para pimpinan dan mengajak seluruh wakil rakyat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi terbaik bagi Badua. Bimbingannya para habaib dan para ulama, dan itu juga kepada institusi yang terlibat, begitu juga dalam pengawasan kinerja maupun semuanya. Untuk membangun ini tidak mungkin hanya sekadar lempuk satu anggota atau satu orang. Pasti ada berkolaborasi kepada 55 anggota dewan. Yang sudah terlaksana itu kami pelihara, yang belum terlaksana kami tingkatkan kerjanya. Sementara itu, Gubernur Kalsel Sabiri Nur melalui staf ahli bidang ekonomi pembangunan Agus Dianor mengatakan, pembentuk pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Kalsel masa jabatan 2024-2029 ini merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal jalannya pembangunan, menyuarakan aspirasi rakyat, mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta bersama-sama merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel tersebut, Forkopimda Kalsel, para pejabat pemerintah Provinsi Kalsel, anggota Dewan, serta undangan lainnya. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan periode tahun 2024-2029 menjalani sumpah dan janji jabatan di Banjarbaru. Sumpah dan janji jabatan wakil rakyat yang berasal dari 4 daerah pemilihan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di Geraha Paripurna Gedung DPRD Banjarbaru pada Rabu siang. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Rahmat Winanto memandu sumpah jabatan anggota DPRD yang baru. Disaksikan pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru Nurliani, staf ahli Gubernur Kalsel dan unsur Forkopimda. Hadir juga Wakapolres Banjarbaru Kodim 1006 Banjar, serta dari KPU dan Bawaslu Kota Banjarbaru dan seluruh tamu undangan yang hadir. Ketua DPRD periode 2019-2024 Fadliansah memimpin rapat paripurna hingga penunjukan Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra dari Partai Golkar sebagai Ketua DPRD sementara dan Neni Hendriyati dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Sementara. Pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru Nurliani dalam sambutannya berharap agar kolaborasi yang sudah dibangun semakin baik lagi, terlebih lagi dalam pembuatan produk hukum berupa peraturan daerah, diperlukan kerjasama yang kuat. Nurliani juga mengingatkan kepada anggota DPRD yang baru untuk melupakan ego kelompok ataupun perbedaan latar belakang politik, pasalnya tugas sebagai wakil rakyat adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru sementara Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra mengatakan langkah awal setelah pelantikan adalah pembentukan fraksi-fraksi dan penyusunan tata tertib Dewan
yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas 5 tahun ke depan. Tentu karena saya masih menjabat sebagai pimpinan sementara, tahapan awal kita adalah pembentukan fraksi di DPRD Kota Banjarbaru, dan selanjutnya kita akan coba untuk tim penyusun tata tertib dewan agar menjadi landasan kita dalam nanti berjalan sebagai anggota DPRD di 5 tahun ke depan, dan juga akan melanjutkan pembentukan AKD, komisi-komisi dan juga badan-badan lain yang ada di DPRD Kota Banjarbaru. Sementara fokus kita ke situ karena tadi sudah disampaikan masalah anggaran sudah kita sahkan bersama di periode sebelumnya dipimpin oleh ketua sebelumnya, maka saya rasa fokus kita utama adalah yang tadi saya sampaikan. Syarfani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Banjarmasin menyatakan siap memperjuangkan anggaran perbaikan SDN Mawar 7 yang beberapa waktu lalu mengalami ambruk dan membahayakan peserta didik. Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin mengaku siap memperjuangkan anggaran untuk perbaikan SDN Mawar 7 pada tahun 2025. Hal ini dilakukan lantaran permasalahan tersebut merupakan skala prioritas agar para anak murid SDN Mawar 7 tidak lagi mengungsi ke sekolah lain. Pasalnya sarana pendidikan merupakan permasalahan yang sangat mendesak dan menjadi skala prioritas bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin Mas Riah mengatakan pihaknya akan meminta badan anggaran untuk memperhatikan masalah ini, serta meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan kondisi sekolah di Banjarmasin. Kita sudah mendengarkan langsung kemarin pada saat kita dilantik itu sudah ada sebelum itu kasus itu sudah muncul, itu sudah ada juga sebelum kita dilantik sudah ada rapat beberapa kali dengan pihak pemerintah Kota Banjarmasin dan juga SKPD terkait. Nah, dari kami Komisi 4 nanti akan ikut meninjau bagaimana kelanjutannya, namun dari informasi yang kami dapatkan untuk anggarannya itu dikembalikan ke BPKAD karena tidak masuk ke dalam perencanaan anggaran di 2024. Nah, dan itu pun diusulkan dan juga belum diusulkan ke anggaran 2025 yang kita pikirkan kalau mereka berpindah-pindah nanti apakah SDN Mawar 7 ini akan di-redropping kalau kemungkinan dia tidak akan punya murid, Pak. Nah, kalau di tahun 2025 tidak dianggarkan kembali. Sementara itu terkait kondisi SDN Mawar 7 yang dianggap membahayakan, beberapa murid sekolah tersebut terpaksa harus dipindahkan ke sekolah terdekat agar tetap bisa melakukan proses belajar. Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, Lintas Bandua Sepekan masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya Dekra Show 3 diikuti Perhimpunan Istri Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.